Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Adinda Kurnia dari kelas 12 OTKP 2 presensi 15. Saya akan mempresentasikan materi mengenai kas kecil. Yang pertama, apa itu kas kecil? Jadi, kas kecil atau yang biasa disebut sebagai petty cash adalah dana yang disiapkan untuk kegiatan operasional atau pengeluaran rutin dengan nominal yang relatif kecil. Dalam menjalankan usaha, pastinya terdapat transaksi dengan nominal kecil, namun banyak atau sering kali dilakukan. Sehingga kas kecil merupakan sejumlah uang tunai atau kas yang disediakan untuk melayani pembayaran perusahaan yang rutin dan meliputi jumlah yang relatif kecil. Walaupun uang di dalam kas kecil jumlahnya relatif sedikit, perusahaan harus tetap melakukan pencatatan terhadap segala jenis transaksi tersebut. Biasanya, pencatatan ini nantinya akan dimasukkan ke dalam buku kas kecil. Sebuah perusahaan biasanya akan menetapkan jumlah dana yang akan disimpan dalam kas kecil pada satu periode. Yang selanjutnya, apa saja yang termasuk ke dalam kas kecil? Yang pertama, pembayaran listrik dan air perusahaan. Karena biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran listrik dan air di perusahaan termasuk biaya yang kecil dan dapat dikendalikan. Pembayaran listrik dan air juga dibayarkan dalam sebulan sekali. Jadi pengeluarannya untuk pembayarannya pun tidak terlalu sering dan tidak terlalu banyak. Yang kedua, ada pelunasan hutang. Jadi pelunasan hutang termasuk ke dalam kas kecil karena pelunasan hutang tidak sering dilakukan dan mengurangi saldo perusahaan. Hutang juga dapat dikendalikan biayanya, jadi perusahaan bisa dapat mengeluarkan biaya yang relatif terjangkau. Yang selanjutnya, ada pembayaran internet. Pembayaran internet perusahaan termasuk ke dalam kas kecil, karena pembayaran internet tidak terlalu besar untuk perusahaan. Pembayaran internet atau WiFi relatif tidak terlalu banyak dan masih tergolong sedikit untuk perusahaan, maka pembayaran internet termasuk ke dalam kas kecil. Yang keempat, ada pembelian snack tamu. Jika di perusahaan itu baru mengadakan rapat ataupun kegiatan lain yang melibatkan orang lain atau mengundang orang di luar perusahaan, maka peran snack sangat penting untuk camilan para tamu. Untuk pembelian snack tamu termasuk ke dalam kas kecil karena pengeluaran untuk membeli snack tidak terlalu banyak. Yang kelima, ada pembelian alat tulis kantor atau ATK. ATK atau alat tulis kantor sangat penting bagi kelancaran pekerjaan di kantor. Sarana prasarana di kantor juga dapat memudahkan karyawan dalam bekerja. Maka, pembelian ATK dapat termasuk ke dalam kas kecil karena biaya pengeluaran untuk pembelian ATK tidak terlalu besar dan termasuk kecil untuk sebuah perusahaan. Itu tadi beberapa contoh apa saja yang termasuk ke dalam kas kecil. Kas kecil bersifat opsional dalam sebuah perusahaan, yang artinya hal ini boleh dilakukan dan boleh juga tidak digunakan, tergantung kebutuhan perusahaan itu sendiri. Dalam melakukan berbagai transaksi bisnis, perusahaan tidak selalu mengeluarkan dana besar untuk membayar sesuatu. Tanpa disadari,
Ternyata perusahaan juga dapat mengeluarkan uang dengan nominal yang kecil, tapi dengan kuantitas yang banyak. Namun, sekecil apapun nominalnya, setiap uang yang keluar tetap harus dicatat dalam sebuah buku, atau yang biasa disebut dengan pembukuan. Untuk mempermudah akuntan, perusahaan mencatat keuangan perusahaan. Pembukuan inilah yang akan mencatat setiap pengeluaran yang dilakukan perusahaan dalam nominal yang tidak terlalu banyak atau biasa disebut dengan laporan kas kecil atau petty cash. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.